Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan yang udah lama gak terbit, namanya SBS. Oke deh, karena SBS volume 106 cukup membuat membuat senang ya. Jadi Mr. kali ini bakal bawain SBS volume 106 One Piece yang sangat kece ini. Monggo dah, enjoy tanya jawab Odachi dengan fans. Let's go. Hai Odachi, tolong beri kami peringkat siapa peminum terbaik di antara seluruh kru topi jerami. Saya tahu kalau Zoro dan Nami dijelasin sama-sama bisa minum banyak, tapi bagaimana dengan yang lain? Pertanyaan yang menarik. Tapi setelah bergabungnya Jinbe, dialah peminum terbaik bagi kru topi jerami saat ini. Baru disusul Zoro, Nami, Franky, Sanji, Robin, Brook, Usopp, Luffy, dan Chopper. Peringkat ini sebenarnya sangat sulit dibuat, soalnya ada perbedaan antara suka minum dan bisa minum banyak. Sebenarnya Luffy memiliki potensi menjadi seorang peminum terbaik, akan tetapi kalian semua tahu kan kalau bagi Luffy, makanan adalah segalanya. Odachi, aku penasaran di antara Shanks dan Ben Beckman, siapa yang lebih populer di kalangan wanita? Odachi ngejawab, well, sebenarnya Shanks mungkin lebih populer dibanding Ben, tapi Beckman jauh lebih menggoda, apalagi Ben Beckman memang dicintai oleh wanita. Halo Odachi, mulai dari Rob Lucy, beberapa anggota CP9 terdahulu sepertinya emang dipromosiin menjadi CP0. Tapi apakah itu berarti termasuk Jabra, Fukuro, dan Kumadori? Apa ketiganya juga ikut dipromosikan menjadi CP0 Odachi? Odachi ngejawab, ya, kalau kamu nonton One Piece film Red, kamu bakalan ngelihat kalau Blue Eno dan Khalifa sama-sama tampil sebagai agen CP0 di movie itu. Yap, semua mantan agen CP9 bisa dibilang dipromosikan menjadi CP0. Hanya saja di dalam CP0 ada sekelompok orang dengan topeng termasuk Lucy, Kaku, dan Sashi. Mereka disebut sebagai assassin bertopeng dan diberi lebih banyak misi khusus. Hai Odachi, jika seseorang dibuat jadi batu oleh Snack menggunakan Melo, apakah mereka akan diperlakuin sebagai lolicon setelahnya? Mereka tidak akan... Tolong beritahu saya kalau mereka tidak seperti itu. Oda-sensei menjelaskan, baiklah, akan kujelaskan. Kekuatannya sebenarnya mengambil keuntungan dari orang-orang yang berpikir betapa manisnya atau betapa cantiknya sehingga mereka lengah secara emosional. Hal ini bisa dibayangkan sama momen waktu kita lagi ngelihat bayi atau anak kecil dan menganggap mereka lucu, bukan? Dan gara-gara hal itu, karena kemampuan buah iblis yang bekerja, maka udah cukup untuk membuat seorang menjadi batu. Halo Odachi, bisakah kamu ceritakan tentang masa lalu dari Sentomaru sampai akhirnya dia menjadi pengawal dari Dr. Vegapunk? Odachi menjawab, wah, pertanyaan yang banyak sekali ditanyain. Di suatu pulau angkatan laut menerima laporan yang mengatakan bahwa banyak beruang liar sedang menyerang desa manusia. Dan Vegapunk yang berada di pulau itu datang untuk membantu membuat sistem yang bisa digunakan untuk melawan para beruang. Akan tetapi ketika para anggota angkatan laut sedang menyelidiki gunung yang berbahaya yang berada di pulau itu, mereka malah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang dengan sumo dan malah memerintah sebagai penguasa gunung. Anak laki-laki itu tak lain adalah Sentomaru. Dia adalah seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh penduduk desa karena perilaku kekerasannya saat dia masih muda. Penasaran sama kehebatan dari bocah yang tak pernah kembali ke desanya ini? Pada akhirnya Dr. Vegapunk mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Hey Odachi, saya punya pertanyaan tentang serangan Kairum milik Law. Apakah huruf K di sana berarti Kaskuse, atau yang berarti awakening, atau malah huruf K itu berasal dari Kikoku? Odachi ngejawab, ngomong-ngomong tentang serang Law ya, pada dasarnya room adalah kekuatan untuk membuat ruangan operasi, dan orang memiliki kekuatannya, dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakuin selama berada di area lingkaran room itu. Sedangkan Krum mudahnya seakan memasukkan room itu ke dalam senjata milik Law, sehingga pengguna kekuatannya bakal bisa melakukan apapun yang diinginkan di area room yang sudah disimpan pada senjata itu. Entah itu memperbesar atau memperkecil pedangnya, atau bahkan menyerang dengan mengeluarkan gelombang kejut dari sono. Untuk lebih memperjelas huruf K yang ada di sana ialah K dari kata knife atau pisau. Sedangkan lebih lanjutnya, teknik lain yang Law miliki ialah room atau R yang berasal dari kata Ri yang memiliki makna keberangkatan atau jarak. Jadi simpelnya, kekuatan room memunculkan sebuah room yang jauh dari pengguna kekuatannya. Sehingga kalau sebelumnya Law sebagai dokter baru bisa melakukan apapun ketika berada di room miliknya, tapi dengan kekuatan awakening dari buah iblis OP Nomi, dia gak lagi perlu untuk berada di lingkaran room yang dia buat untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Sebenarnya gak masalah kalau kalian merasa sedikit kebingungan atau pusing dengan kekuatan dari Law. Tapi setidaknya ya, pahami saja secara garis besar, oke?
Hey Odachi, di chapter 1061 aku melihat markas dari cabang G14. Lalu jika kita melihat lebih dekat di sekitarnya, kita bakalan bisa melihat benda bulan seperti balon. Apakah itu memang benar-benar balon Odachi? Apakah ada orang yang iseng menempelkan balon di sana? Oda Sensei menjelaskan, wow, kamu memiliki mata yang bagus. Ya, cabang G14 memang berada dekat di Pulau Egea. Jadi anak-anak yang menjadi korban dari arc yang pernah kita lihat di Panghazard, mereka semua sekarang tinggal di pangkalan G14 untuk mendapatkan obat-obatan setelah diperiksa oleh dokter Vegapunk. Tapi pangkalan angkatan laut tentu menjadi tempat yang sulit untuk ditinggali oleh anak-anak. Makanya untuk membuat mereka semua merasa lebih aman dan nyaman, meski hanya sedikit ya, wakil Laksamana Doll memberi perintah untuk memasang beberapa balon di markas mereka. Hai Oda Sensei, aku ingin bertanya tentang Admiral Green Bull. Soalnya dia pernah berkata kalau dirinya belum makan dalam waktu yang lama atau kurang lebih 3 tahun lamanya. Apakah dia bisa melakukan itu karena dia adalah hutan yang mampu melakukan fotosintesis sehingga selama dia mendapatkan nutrisi, berarti Admiral Green Bull tak harus makan? Oda Sensei ngejawab, jawaban yang tepat sekali. Ya, seperti apa yang kamu bilang, Admiral Green Bull memang tidak harus makan selama dirinya mendapatkan nutrisi. Hello Oda Sensei, bisakah kau mengungkapkan paham justice yang dimiliki oleh Admiral Rokugyu dan Admiral Fujitora? Oda Sensei membalas, Aramaki memiliki keadilan yang mematikan atau deadly dan determined justice, sedangkan Iso memiliki keadilan yang terhormat atau honorable justice. Oda Sensei, bisakah kau cerita sedikit tentang masa lalu dari Admiral Rokugyu? Oda Sensei jawab, baiklah. Aramaki sebenarnya memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan karena seperti yang bisa kita lihat pada tato yang ada di bagian bawah dadanya, di mana di situ tertulis Shinagawa Shinju atau yang berarti bunuh diri kekasih Shinagawa yang merupakan judul drama Rakugo, di mana seorang pelacur yang sudah tua dan hancur ingin melakukan bunuh diri. Di drama itu ketika sang wanita ingin melakukan bunuh diri, dia ikut meyakinkan seorang lelaki muda untuk ikut pergi bersamanya melompat dari atas jembatan. Tapi di saat-saat terakhir pria itu memutuskan untuk menolak, namun sang wanita malah mendorong pria muda itu. Saat ingin menyusul melompat dari atas jembatan secara bergantian, seseorang tiba-tiba saja muncul dan membawa berita kepada pelacur itu kalau sejumlah uang tiba. Sehingga dia merasa senang dan memutuskan untuk kembali beraktivitas seperti biasanya. Wow, dark banget kan? Oke, itu dia terkait SBS 106 yang cukup menarik ini. Jadi mana bagian yang paling menarik terkait jawaban dari Odachi menurut Anda? Coret-coret aja di komentar, oke? So, see you next time. Adi Zakaria Melon, stay safe everyone. Salam Adibedia.